Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu AI atau Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Nah, apa sih kecerdasan buatan itu? Nah, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir sama seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Nah, secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Nah, yang pertama adalah acting humanly, yaitu sistem yang dapat bertindak layaknya seperti manusia. Yang kedua ada thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat adalah act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, AI itu membutuhkan beberapa data supaya kecerdasannya bisa lebih baik. Ya, poin penting dalam proses AI ini adalah yang pertama adalah learning, yang kedua adalah reasoning, yang ketiga adalah self correction. Nah, AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Nah, perkembangan AI yang sangat pesat ini sudah masuk ke dalam bidang pendidikan. Nah, perkembangan AI di bidang pendidikan ini tengah dikembangkan besar-besaran sehingga teknologi ini akan meniru bahkan mengambil alih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, beberapa perusahaan teknologi setelah menerapkan AI diantaranya seperti Amazon, Facebook, Microsoft, hingga Google. Tetapi siapa sangka bahwa AI juga merambah ke dunia pendidikan. Pasalnya, sekolah-sekolah juga berkembang begitu juga teknologinya. Salah satunya adalah sebuah kursus akuntansi di UMass Lowell menggunakan buku teks online melalui software praktik. Nah, terus hal-hal yang bisa dilakukan AI dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama pembelajaran yang lebih cerdas. Yang ketiga, identifikasi bila siswa tidak mengerti dan menilai tugas. Nah, seperti apa pembelajaran yang lebih cerdas? Pembelajaran dalam sistem AI ini merupakan pembelajaran yang dipersonalisasikan sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran AI dalam sistem individual ini menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan fokus siswa. Pasalnya, AI memiliki kemampuan untuk mengajar siswa secara individu dan mengenali area yang dibutuhkan untuk menemukan cara pengajaran yang tepat pada siswa melalui kecerdasan buatan tersebut. Nah, yang kedua adalah identifikasi bila siswa tidak mengerti. Nah, kecerdasan AI bisa mengidentifikasi konsep seperti apa yang tidak dipahami oleh siswa, sehingga nantinya AI bisa melakukan penyesuaian untuk menemukan cara baru dalam membantu pembelajaran siswa. Blackboard, salah satu alat di bidang pendidikan kini banyak digunakan perguruan tinggi. Nah, yang tiga adalah menilai tugas. Nah, manfaat lain dari program AI yaitu menilai kedua pilihan ganda dan pertanyaan dengan menjawab singkat. Kedepannya AI juga bisa menilai pertanyaan esai. Oleh sebab itu, para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu mengajarkan tugas. Menilai setiap jam kerja guru dapat lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan interaksi satu lawan satu saja. Siswa juga mendapat hasil nilai langsung melalui AI. Nah,
Terus bagaimana cara kerja AI di bidang pendidikan? Yang pertama itu ada personalisasi berbasis AI. Yang kedua ada voice assistant. Yang ketiga ada tugas-tugas administratif. Nah, personalisasi berbasis AI, penerapan AI di bidang pendidikan adalah sistem yang dapat mempersonalisasikan pembelajaran untuk tiap orang atau murid. Nah, sistem AI dapat membantu membuatkan learning profile untuk setiap murid dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan, cara belajar, dan pengalaman tiap murid. Nah, yang kedua adalah voice assistant. Kehadiran voice assistant seperti di Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri, dan Microsoft Cortana. Nah, kemungkinan murid berinteraksi dengan materi pembelajaran tanpa harus berinteraksi dengan guru atau dosen, baik di ruang kelas maupun di rumah. Di lingkungan pendidikan tinggi, voice assistant berbasis AI dimanfaatkan untuk memberikan informasi seputar kampus. Dengan cara ini, mahasiswa tidak perlu lagi menenteng-nenteng buku panduan yang tebal atau bolak-balik harus mengunjungi situs web ketika mencari informasi tentang kampus. Nah, yang ketiga adalah tugas-tugas administratif. Di luar urusan pembelajaran, para pendidik juga menghadapi tantangan pengelola kelas dan tugas-tugas lain. Tak jarang pendidikan terbebani dengan tanggung jawab yang tidak terkait pengajaran, misalnya membuat laporan, isu-isu SDM, pemesanan barang-barang kebutuhan kelas, merespon orang tua murid, dan lain-lainnya. Sekian dari pengenalan AI atau kecerdasan buatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.